Pemirsa selamat pagi dimanapun Anda berada. Pada waktu ini menunjukkan pukul 2.16 menit pagi di Hong Kong. Pemirsa, saya ingin membagikan sesuatu dan akan berdoa bersama-sama dengan Anda. Anda ikutin doa-doa saya dan Tuhan akan memberkati Anda berlimpah-limpah. Yang sakit akan disembuhkan, yang miskin akan diperkaya oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang diganggu oleh roh jahat akan dilepaskan dari serangan-serangan roh jahat. Dari cengkeraman roh jahat akan dibebaskan, akan dilepaskan dalam nama Yesus. Pemirsa, sebelum itu saya ingin sharingkan sesuatu yang saya pergumulkan cukup lama. Sekitar 25 tahun yang lalu mungkin ya. Sekarang saya sudah 43 tahun. Itu saya pernah ikut pertemuan doa. Di situ ada seorang ibu, itu tidak hanya menghardik tapi mengutuk iblis di dalam doanya. Pada waktu itu saya dalam hati dan dalam pikiran, aduh, ibu ini kasihan sekali. Sebab saya ada sesuatu yang saya pernah baca itu di dalam Yudas 9. Kita buka aja di dalam Yudas 9. Yudas itu di mana dia? Yudas 9. Kita buka bersama-sama pemirsa. Yudas 9. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Ini kata Mikael. Waktu Mikael berselisih dengan iblis mengenai mayat Musa. Saya nggak tahu, belum dapat pewahyuan untuk hal ini. Itu kenapa mayat Musa menjadi sesuatu perselisihan antara Mikael dan iblis. Tetapi di situ yang saya dapatkan pada waktu itu bahwa Mikael saja nggak berani menghardik, tidak berani menghujat dengan kata-kata hujatan. Tetapi kok ibu ini berani-beraninya mengutuk iblis. Saya dalam pikiran, kasihan benar ini ibu ini. Jangan-jangan nanti justru ada hal buruk yang akan menimpa ibu ini. Pemirsa, ternyata dengan berjalannya waktu kerohanian saya tahu bahwa ibu ini tidak salah. Ibu ini benar. Sekali lagi, dengan berjalannya waktu saya bergumul tentang firman ini, yaitu di dalam Yudas 9. Yudas cuma ada satu pasal, satu bab. Yudas 9 ini ternyata tidak seperti yang saya mengerti. Jadi waktu itu saya berpikir, malaikat perang saja, pemimpin malaikat perang saja, dia nggak berani menghujat. Kok ibu ini malah mengutuk, menghardik. Malaikat Mikael aja berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Ini ibu ini kok berani-beraninya mengutuk. Pada waktu itu saya berpikiran seperti itu. Tapi ternyata ini salah pengertian saya. Jujur, ternyata saya salah. Kita akan buka di dalam 1 Petrus. Kita buka di dalam 1 Petrus. Kita buka di dalam 1 Petrus, betul? Coba kita buka di Petrus, saudara pemirsa. Saya minta maaf, saya mesti cari terlebih dahulu. 1 Petrus. Ya, di 1 Petrus mohon maaf. Ya, 1 Petrus 5 ayat yang ke 8. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat yang ke-9, minta maaf, maksud saya adalah ayat yang ke-9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Jadi kita harus melawan dia. Kita harus hardik dia dari kehidupan kita. Kita akan hardik, kita akan lawan iblis yang mengganggu hidup kita, yang membuat
yang membuat Anda sakit-sakitan, menimbulkan sakit penyakit, menaruhkan sakit penyakit dalam tubuh saya dan dalam tubuh Anda, yang membuat stres Anda, yang membuat Anda tidak bisa tidur, yang membuat Anda linglung, tidak bisa fokus, tidak bisa berpikir dengan jernih. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudara-saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Pemirsa, saudara-saudara kita, bahkan orang-orang percaya, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, itu menanggung penderitaan karena kuasa-kuasa roh jahat yang mengganggu, berbentuk segala sakit penyakit, stres, depresi, stroke. Penyakit ada datangnya dari 3 sumber, lain kali saya akan sampaikan, yaitu datang dari iblis, datang dari perubahan iklim, dan datang dari salah pola makan, salah pola kehidupan, tidak menjaga kesehatan, maksud saya. Terus kemudian kita buka di Yakobus. Kita buka di Yakobus. Yakobus 4 ayat ke-7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Pemirsa, kita justru harus pertama tunduk kepada Tuhan. Kita harus taat. Kalau Tuhan berkata sucilah hidupmu, kita harus hidup suci. Kuduslah hidupmu, kita harus hidup kudus. Dan apa yang Tuhan kehendaki, kita harus tunduk, kita harus taat. Dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kita harus melawan, mengusir iblis yang mengganggu hidup kita, yang menyengsarakan hidup Anda. Kalau Anda sudah berpuluh-puluh tahun menderita sakit penyakit, ini waktunya. Anda benar-benar menderita dari sakit penyakit yang ada di dalam tubuh Anda. Ini waktunya Anda serang balik, fight back, serang balik, hardik, usir dari kehidupan kita. Ini waktunya Anda balas dendam. Sekali lagi, ini waktunya Anda balas dendam terhadap roh jahat, terhadap iblis yang mengganggu Anda. Kalau Anda sudah miskin di bawah garis kemiskinan, ini waktunya Anda balas dendam. Anda hancurkan kekuatan roh jahat yang menahan berkat-berkat Tuhan. Sekali lagi, yang menahan berkat-berkat Tuhan. Berkat-berkat Tuhan itu sebenarnya dicurahkan dalam hidup kita, tapi sering, mungkin Anda nggak percaya, no problem, it doesn't matter. Nggak ada masalah dengan saya. Sering sekali iblis menahan. Sekali lagi, iblis menahan. Ini yang harus kita hancurkan, pekerjaan iblis. Tangan iblis harus lepaskan, sehingga berkat Tuhan tercurah dalam hidup kita. Kita akan berdoa bersama-sama. Imani, Anda yang sakit, Anda akan disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam kekuatan Roh Kudus. Anda tumpangkan tangan ke atas layar ini. In the mighty name of Jesus Christ. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Inilah serangan fajar Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapi doa-doa kami, sehingga doa-doa kami benar-benar berkenan kepadamu dan penuh dengan kuasa dari kuasa Rohul Kudusmu. Dan kami mengambil otoritas nama Yesus Kristus. Kami ambil otoritas nama Yesus Kristus. Kami tutup bungkus diriku dan seluruh isi rumah tanggaku, juga bisnisku, juga pelayananku, gereja di mana Engkau menyuruh kami sudah terdaftar, gereja di mana kami sudah mendaftarkan dan sudah terdaftar di Hong Kong ini, juga gereja para penonton, juga keluarga para penonton, bisnis penonton, pelayanan penonton, semua dilindungi, ditutup dengan darah Yesus. Istriku dan anak-anakku dan seluruh rumah tanggaku ditutup dengan darah Yesus. Seisi rumah tangga penonton, pasangan hidup penonton, kami tutup bungkus dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat pagi ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Pagi ini kami mau katakan, kami akan lawan iblis. Kami ambil otoritas nama Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Yesus, iblis, engkau sudah bertahun-tahun, ikutin doa-doa saya. Iblis, engkau sudah bertahun-tahun menyiksa hidupku dengan sakit penyakit. Batas waktumu sudah berakhir. Aku balas dendam. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau keluar dari tubuhku. Penyakit tumor,
penyakit kista, penyakit sis, penyakit stres, depresi, stroke. Aku perintahkan penyakit-penyakit apapun yang belum aku sebutkan dalam tubuhku, Anda ikutin. Aku perintahkan keluar dalam nama Yesus Kristus. Roh-roh jahat yang menyetir, yang beroperasi di dalam otakku, mataku, lidahku, telingaku, aku perintahkan keluar dalam nama Yesus Kristus. Sebab tubuhku adalah bait Rohul Kudus. Tubuhku adalah bait Rohul Kudus. Tubuhku adalah rumah Rohul Kudus. Sakit penyakit engkau ilegal dalam tubuhku, dalam roh, jiwa, dan tubuh. Aku perintahkan keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh-roh jahat yang menahan, roh-roh jahat yang menahan berkat-berkat Tuhan dalam hidupku. Oh, di dalam nama Yesus, kehendak Tuhan Yesus Kristus adalah untuk memberkati. Sebab firman Yesus berkata, iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Tuhan Yesus Kristus datang untuk memberikan hidup, dan hidup di dalam kelimpahan. Karena itu aku perintahkan, loose your grip, setan iblis, roh-roh jahat, loose your grip. Lepaskan cengkeramanmu, lepaskan tanganmu daripada berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam hidupku. Di dalam nama Yesus, api Roh Kudus membakarmu, api Roh Kudus membakarmu, api Roh Kudus membakarmu. Di dalam nama Yesus, terlepas saat ini. Apa yang kami lepaskan di bumi akan dilepaskan dari surga. Apa yang aku ikat di bumi akan terikat di surga. Terima kasih Bapa. Saat ini waktunya hidupku hidup yang penuh dengan kesehatan. Bisnis usahaku dibuat lancar. Bisnis usaha para penonton dibuat lancar. Tubuhku sehat, tubuh pemirsa sehat, keluargaku sehat, keluarga penonton sehat. Di dalam nama Yesus Kristus. Good morning my career. Good morning my career. Good morning my ministry. Good morning my relationship. Good morning my ministry partner. Good morning in the mighty name. Good morning my friend. God bless you all. Good morning my health. Good morning my finance. Good morning my marital life. Good morning my friend. In the mighty name of Jesus Christ, God bless you all. Tuhan memberkati Anda semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, terima kasih. Kami tahu bahwa doa-doa kami tidak hanya didengar oleh angin, tidak hanya didengar oleh udara, tidak hanya didengar oleh langit, tetapi doa kami didengar oleh Engkau dan dijawab oleh Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya, haleluya, amin. Diberkati bisnis usaha Anda, diberkati bisnis usaha Anda, diberkati pelayanan Anda, diberkati apa saja yang dilakukan, dijamah dengan tangan Anda, dibuat berhasil oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus mendukung Anda. Sekali lagi, Tuhan Yesus Kristus mendukung saya dan mendukung Anda. Kalau Tuhan Yesus yang mendukung saya dan mendukung, sebab Tuhan Yesus Kristus yang mendukung saya dan mendukung Anda, maka kehidupan saya dan kehidupan Anda tidak akan pernah tergoncangkan lagi dalam nama Yesus. Hari ini Yesus berkata yes, bahwa engkau disembuhkan. Hari ini, pagi ini, Tuhan Yesus berkata yes kepadaku untuk aku disembuhkan. Hari ini, pagi ini, Tuhan Yesus berkata yes untuk mensupport hidupku dan hidupmu. Waktu Yesus berkata yes, maka iblis atau kekuatan manapun tidak bisa berkata no. Jika Yesus berkata yes, iblis atau kekuatan manapun tidak bisa berkata no. Sebab Yesus Kristus, Dia berdaulat penuh terhadap segala sesuatunya. In the mighty name of Jesus Christ, this morning, now, Jesus say yes to you and yes to me, to bless me and to bless you. In Jesus' mighty name, to heal me and to heal you. In the mighty name of Jesus Christ, to make your business success, to make my business success, to make your ministry success, to make my ministry success. In the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. In Jesus' name, amen. Pemirsa, tonton terus. Keep watching video-video dari Gereja International Intercessor Church Hong Kong, Gereja Pendoa Sahabat Hong Kong. God bless you all. In Jesus' name, amen.